14 butir peluru, sebanyak itulah yang harus ditembakkan untuk menghentikan langkah sang legenda. Senjata yang digunakan pun bukan pistol dinas biasa, melainkan Carl Gustaf M45, sebuah senapan mesin ringan buatan Swedia yang lazimnya dipakai militer saat itu. Saat jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, ribuan warga memadati koridor. Mereka penasaran, benarkah sosok yang dikenal memiliki ilmu kebal senjata tajam itu benar-benar telah tiada? Ini adalah kisah seorang pemuda keturunan ulama terpandang yang memilih terjun ke dunia kelam demi menyelamatkan kekasihnya, hingga akhirnya petualangannya harus berakhir tragis di ujung senapan dan kisah hidupnya difilmkan. Di dunia kejahatan, orang-orang mengenalnya dengan julukan Mat Peci, tapi nama asli yang tercatat di data polisi hanya satu kata, Mamat. Ada pula informasi bahwa Mamat adalah nama panggilannya, nama aslinya Rahmat. Ya, wallahu alam. Mamat lahir pada tahun 1943 di Lewi Goong, yang waktu itu masih Kecamatan Leles, Garut. Nah, tentang ayahnya ada sedikit perdebatan. Di catatan resmi, nama ayahnya tertulis Sutomo, makanya nama di data kepolisian adalah Mamat bin Sutomo. Tapi ini sempat menimbulkan kontroversi, karena nama Sutomo itu identik dengan orang Jawa, padahal keluarga Mamat itu orang Sunda asli. Perlu diketahui bahwa pada tahun 40-an hingga 80-an, bahkan sampai sekarang, sentimen kedaerahan antara Sunda dan Jawa masih sangat kuat. Identitas asli sangat dipertahankan. Banyak yang lebih yakin nama ayahnya adalah Sutasoma atau Sutama. Tapi kita tidak bisa berbicara lebih banyak sih. Sampai sekarang, arsip kepolisian tetap mencatat namanya sebagai Mamat bin Sutomo. Namun ada satu artikel yang berisi kesaksian dari orang yang satu buyut dengan Mat Peci, bernama Jajang. Ia mengatakan bahwa ayah Mat Peci merantau dari Jawa Tengah menetap di Lewi Goong sampai akhir hayat. Banyak orang mengira Mat Peci hanyalah preman pasar yang tidak jelas asal-usulnya. Anggapan itu salah besar. Mamat sebenarnya berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Kakeknya adalah seorang ajengan, sebutan untuk ulama besar atau kiai yang sangat disegani masyarakat Sunda. Jadi, secara silsilah, dia sebenarnya punya latar belakang agama yang sangat kuat. Di lingkungan seperti itu, harapan keluarga pastinya Mamat akan menjadi santri atau penerus kakeknya. Namun, takdir berkata lain, hidupnya berbelok 180 derajat saat merantau. Dalam kesaksian seseorang yang dipanggil Abah Karna yang sudah sepuh, ia dulunya adalah pesuruh di keluarga Sutomo selama 10 tahun. Ia pula yang ditugaskan mengasuh Mamat. Semasa kecilnya, Mamat sering menghabiskan waktu di madrasah dan masjid, kemudian masuk ke beberapa pesantren mematangkan ilmu agama Islam. Hobinya membaca buku, main bola di halaman stasiun Lewi Goong, dan berenang di Sungai Cibuduk atau Sungai Cipacing. Mamat kecil juga tidak pernah berkelahi sama sekali. Ia sopan dan baik kepada semua orang. Tapi sayang, anak kesayangan keluarga terhormat itu justru tumbuh menjadi sosok yang paling dicari polisi di jalanan Bandung pada tahun 70-an. Di Garut, Mamat yang beranjak dewasa mempunyai seorang kekasih bernama Eis. Namun hubungan mereka ditentang oleh orang tua Eis karena selain bandel, Mamat saat itu tidak punya pekerjaan tetap. Namun rumor ini ditepis oleh Jajang yang satu buyut dengan Mamat. Tidak ada masalah dengan keluarga Eis. Orang tua Eis juga ustadz yang saling kenal dengan keluarga Mamat. 5 tahun menjalin hubungan, lalu dilamar, tunangan. Dikarenakan saat itu Mamat belum punya pekerjaan tetap, lalu ia pergi merantau meninggalkan kampungnya ke kota Bandung. Sebenarnya, oleh orang tuanya, Mamat disuruh untuk dagang kelontong, dimodali. Hanya Mamat menolak, egonya muncul. Harga diri dong, udah gede ini ah. Mungkin itu pikir Mamat, ia mau berusaha sendiri. Saat itu keluarganya tidak ada yang tahu apa pekerjaan Mamat di Bandung. Hanya yang pasti 5 bulan setelah meninggalkan kampung, Mamat muncul ditemani 2 temannya. Menginap 3 malam, menemui orang tuanya, menemui kekasihnya. Setelah itu pergi lagi berangkat meninggalkan kampung. Di tahun 70-an ada fenomena urbanisasi di mana anak-anak muda daerah merasa malu atau tidak cukup puas hanya menjadi jago kandang di desa. Meskipun status keluarga mereka terpandang, mereka ingin pembuktian diri di kota besar. Tapi Bandung bukan kota yang ramah bagi pendatang siapapun dia. Mamat yang di kampung disegani sebagai cucu kiai, di Bandung hanyalah satu dari ribuan perantau yang mengadu nasib. Nama besar kakeknya tidak laku dijual di kota, orang-orang tidak peduli.
Tanpa bekal keahlian khusus untuk pekerjaan kantoran, dia terpaksa mengambil pekerjaan yang sangat keras di jalanan, menjadi calo karcis bioskop Liberty dan Cahaya. Pakaiannya saat itu necis dan rapi, sering memakai peci, sering pula memakai pakaian ala koboi. Tahun itu memang demam film koboi melanda Indonesia. Nah, mengapa calo karcis bioskop disebut profesi yang keras? Bioskop zaman dulu tidak seperti bioskop zaman sekarang. Kalau hari ini kita mau nonton bioskop, tinggal datang atau buka aplikasi di HP, pilih kursi, bayar, lalu duduk manis di ruangan ber-AC. Semuanya teratur, hening, dan nyaman. Tapi di tahun 70-an, bioskop saat itu lebih mirip pasar kaget yang bising dari